di saudara kita. Dan pada dengan proses untuk itu kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materi. Alhamdulillah bihi yahdharul muhtadun wa bi ni'amihi yashkuru sabirun wa bi sabilihi yujahidul mujahidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ikhwati iman, alhamdulillah di malam ini kita bisa silaturahim. Saya sangat senang tentunya bisa silaturahim. Dulu pernah kesini masih ingat, alhamdulillah. Dan ada besar kita, Ustaz Agus, alhamdulillah sudah lama kita tidak bertemu saja. Gimana ibu-ibu masih semangat bu? Insyaallah ya. Terus ada mau status apa? Alhamdulillah, ngawas saya ibu-ibu ini hareran salaan. Ibu kalau tidak salah di surat edaran pimpinan pusat Persatuan Islam bahwa tanggal 1 Ramadan itu kalau nggak salah 2 April hari Sabtu. Di kalender umum 1 Ramadan itu bisa 3 April. Kita nanti menunggu sidang isbat, tapi keputusan sudah ada, insyaallah. Saya tidak akan membahas tentang Ramadan karena di sini para alumni Liga Ramadan ya, kita mengikuti Liga Ramadan itu sudah berapa hari. Kalau bicara festival yang lain kan, kalau mau pinahnya ke sini Liga BRI. Tapi kalau Liga Ramadan, Liga Ramadan ini tarbiyah Allah yang langsung. Targetnya jelas, kurikulumnya jelas. Kurikulum itu apa? Dalam ilmu pendidikan, kurikulum itu target yang harus dicapai oleh anak didik dalam waktu tertentu, yaitu pengertian kurikulum. Target yang harus dicapai oleh anak didik dalam waktu tertentu. Ketika semester 1 misalkan ngajar fikih kelas 1, maka targetnya adalah tentang toharoh. Nah itu harus sampai ke anak didik. Termasuk Liga Ramadan ini targetnya sudah ada. Target itu artinya tujuan yang harus dicapai oleh kita yang mengikuti Liga Ramadan. Ustaz Aceh yang selalu menyampaikan ini, ujung dari ayat 183 sampai 187 itulah target dari bulan Ramadan. Jadi tujuan saum itu bukan menahan lapar, bukan menahan haus, bukan menahan hubungan. Itu mah bukan target, tetapi aturan main. Jika versi B, aturan mainnya 11, kok ngalanggar, kok jimperwe, ya, sekian waktunya, targetnya menang. Aturan mainnya silakan. Bagaimana sepak bola bermain fair-play. Ramadan itu aturan main rukunnya cuma 2. Kata para ulama fikih, rukun saum itu ada 2. 1, al-imsak anil muftirat, menahan dari yang membatalkan. Itu yang pertama. Jadi ibadah saumnya beda dengan ibadah yang lain. Cuma dari makan itu waktunya harus tahu kapan berlakunya kita saum itu, yaitu ketika fajar shadiq
muncul, kita berhenti kebetulan dengan ada subuh, kebetulan biasanya. Dan yang kedua, habis saum itu ketika guru bisa kebetulan bertepatan dengan ada maghrib. Ada yang paling dirindukan umat Islam itu ada maghrib di bulan Ramadan. Katanya begitu. Nah itu aturan main fikih. Kalau tujuannya apa? La'alakum tattaqun. Saya tidak akan membahas itu di sini, sudah insya Allah paham. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saum ini harus dekat dengan Al-Quran biar tahu ilmu, dekat dengan hadis, dengan ilmu-ilmu al-baik. Wa la'alakum tashkurun, menjadi hamba yang bersyukur. Dan yang terakhir la'alakum yasudun, agar mereka yang berpuasa itu menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Abusu artinya dewasa, artinya orang yang mengikuti Liga Ramadan itu semakin tambah usia, semakin dewasa, semakin bijak. Itu hanya mengingatkan saja. Saya tidak akan membahas itu, tapi ingin mengungkapkan bagaimana Rasulullah ketika menyambut bulan Ramadan. Ini ada hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ketika bulan Ramadan datang, Rasulullah bersabda begini, Bapak Ibu, saya bacakan ya. Qad ja'akum Ramadan. Jadi Rasulullah menyampaikan di depan para sahabat, Qad ja'akum Ramadan, sungguh akan datang bulan Ramadan kepada kamu semua. Nanti insya Allah Sabtu ya akan datang bulan Ramadan. Lalu Rasulullah menyampaikan begini, Syahrun Mubarakun, bulan yang diberkati, bulan yang penuh berkah, bulan yang mendatangkan kebaikan, bulan yang isinya adalah kebaikan-kebaikan. Jadi Rasulullah memberikan predikat bulan Ramadan itu Mubarakun. Tapi orang Indonesia sok banyak bulan suci, bulan suci Ramadan, itu suci di mana? Dan tidak menganggap menilai suci sebenarnya. Kalau Rasulullah menyebutnya Syahrul Mubarakun, bulan yang berkah. Kalaupun ada yang mengatakan awalnya maghfirah, tengah awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, ujungnya tapi hadis dhaif. Jadi itu sebenarnya hadisnya tidak bisa dipakai hujah ya. Termasuk doa tentang menyambut bulan Ramadan, ya Allah berikanlah keberkahan di bulan Sya'ban. Itu juga hadisnya palsu, malah isinya bagus tapi tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi. Nah termasuk awalnya rahmat, maghfirah dan seterusnya itu pun hadisnya. Yang sahih itu yang ini, Qad ja'akum Ramadan Syahrul Mubarakun. Kamu akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang berkah. Nah, saya akan membahas tentang berkah saja. Kenapa Ramadan itu disebut berkah? Orang Islam selalu ingin berkah, hartanya berkah, rumahnya berkah, ya, rezekinya berkah. Pokoknya kata yang ingin dikejar oleh kaum muslimin adalah berkah. Bahasa kita berkah. Ada tabaruk, artinya mengambil, meminta berkah. Berkah itu artinya apa? Orang Arab kalau mengatakan barokah al-da'ir, unta itu kalau unta berhenti itu cari tempat ngeteng, unta teh adem, ayam terikah-ikah, disebut barokah al-da'ir. Unta itu sedang duduk sampai dadanya kena ke tanah. Artinya apa? Si unta itu tenang, kalem. Ya. Itu secara bahasa. Orang Arab kalau ada kolam, kolamnya itu airnya banyak, airnya tenang, disebut birkah. Disebut birkah. Nah, akhirnya ditelusuri oleh para ahli bahasa. Berkah itu apa? Ada 4 makna itu. Yang pertama, berkah itu bermakna secara bahasa as-sa'adah. As-sa'adah
sa'adah itu artinya apa? Yang menyenangkan dan membahagiakan hati kita. Pokoknya sesuatu itu membuat kita senang, bahagia, itu namanya berkah secara bahasa. Nah, kita tadi kesenangan dan ketenangan harus dibedakan. Saya ingin sering menyampaikan pendapat Imam Abu Ghazali. Ibu, bapak, harus dibedakan antara kesenangan hidup dengan ketenangan hidup. Harus dibedakan. Umumnya manusia, termasuk saya sendiri, bapak, ibu, yang dikejar itu adalah kesenangan hidup. Itulah naluri. Kesenangan hidup itu ada di mana? Kata Imam Al-Ghazali, kesenangan hidup itu ada dalam 4 hal. Yang pertama, harta, al-mal. Yang kedua, ilmu pengetahuan, al-ma'rifah. Yang ketiga, jabatan, kekuasaan. Yang keempat, kesehatan. 4 inilah yang selalu dikejar oleh manusia sejak dulu sampai sekarang. Pertama, harta. Itu yang kita kejar. Sampai idit subuh balik berdiri mengejar sesuatu. Jangan sibuk berlian. Ya. Harta itu apa? Harta itu sesuatu yang disenangi oleh manusia dan bernilai secara ekonomis. Dalam fikih muamalah, mal, harta itu ada 3. Yang pertama, al-qurud, aset, benda, mobil, rumah, sawah, emas, berlian. Kalau sekarang HP juga, kamera, semua disebut al-qurud, artinya aset, itu disebut harta. Yang manusia ini memandang sesuatu yang punya nilai ekonomis. Yang kedua, harta itu ada dalam apa? An-nuqud, uang. Uang itu hari ini ya yang dipakai adalah uang kertas, tapi yang digunakan e-money, electronic money. Ya, e-money ini bisa kartu ATM, sekarang bisa kartu aplikasi OVO, GoPay dan sebagainya. Nah, yang sekarang kami adalah uang yang digital, namanya cryptocurrency. Pernah dengar bu cryptocurrency? Mual ada ingat kolonial sadayana. Ini kudu kaum milenial ya. Bitcoin, ibu kenal Bitcoin? Di sini sudah ada yang beli Bitcoin. Alhamdulillah bu, ini berarti sudah up to date. Bitcoin itu salah satu bentuk cryptocurrency, digital cash. Ya. Kemarin ramai ulama menghukumi Bitcoin itu halal apa haram. Hampir semua ulama dari MUI, Majelis Ulama Muhammadiyah, ya, di kalangan NU, Dewan Misbah Persis sudah memberikan rambu-rambu umumnya cryptocurrency itu haram. Kenapa? Tidak menulis sebagai uang, alat tukar, karena hanya sebagai kecil yang menggunakan. Yang kedua, kalau sebagai barang tidak terpenuhi karena tidak bisa dipegang, tidak bisa disalahgunakan, artinya tidak. Tapi ke depan saya jadi uang kalau diterima oleh negara. Jangan dulu ke sana, nanti pusing ya. Jadi kata Imam Ghazali, yang dikejar manusia itu adalah kesenangan hidup, wajar. Kesenangan hidup itu ada di harta. Harta itu apa? Tadi bisa di barang, bisa di uang. Termasuk harta hari ini adalah hak intelektual. Nah ini anak-anak kita nih. Kedepan itu harta bukan di sawah, bukan di tanah, tapi hak intelektual. Hati itu harta juga Pak. Contoh hak itu apa? Kalau penyanyi dia penulis lagu, penulis buku, itu harta juga. B.J. Habibie walaupun sudah wafat, dia punya rekening dan rekeningnya terus mengalir. Kenapa? Karena dia punya hak intelektual. Teori B.J. Habibie masih digunakan oleh industri kapal pesawat terbang, di mana dia punya ilmu teori anti keretakan. Jadi pesawat itu tidak akan di ketinggian berapapun karena ini ramuannya dari teorinya B.J. Habibie. Itu intelektual dan itu bernilai, hak intelektual itu. Makanya sekarang kalau ibu punya produk, tolong dipatenkan.
Bili di aku ku batur, bili di aku ku negara tetangga ku Malaysia. Pernah halang di patenkan ke Malaysia, kesokan bisa berenang di Padang. Ya. Jadi banyak sekarang produk-produk yang baru tidak dipatenkan. Itu bahaya. Itu termasuk harta. Jadi harta itu kata Imam Al-Ghazali sesuatu yang disenangi oleh kita. Nah ini mah cuman mengingatkan aja punya. Coba saya tanya ke ibu, Bu, ibu bahagia mana ketika punya duit, ketika bokeh? Coba jujur. Ada duit kan? Selalu duit. Gak ambil kemana-mana. Kalau ke air duit 100.000 minimal 100 atau 1 juta ada pernah lah. Ayo apa? Ya. Jadi wajar kata Imam Ghazali yang dikejar manusia itu adalah kesenangan. Kesenangan hidup itu adalah pertama ada di harta, di duit. Yang kedua adalah kesehatan. Bu, sekarang kesehatan yang mahal, Bu. Apalagi orang kota, kalau di negeri beda dengan orang dulu mah badan maghrib cari cing, mau aja dahar badan maghrib. Tak sarehat, Pak, makanannya ada garam unsur kimiawi. Kenapa Rasulullah mengatakan obat itu ada 3, madu, bekam, sama keng, cukup jalan kumadunya. Karena dulu zaman Rasul makanannya itu 1 butir 1 jenis. Mun kurma teh, mun daging teh di bawang, di acarna. Hari ini makanan semua zat kimia terus. Apalagi pola makannya orang Malaysia terkenal jam 10 teh alimin, terkagok sop daging kaki, kulit. Jadi dari rumah orang ada pola makanan itu sehat. Makanya sekarang kesehatan itu dikejar oleh orang ingin sehat sampai mereka bangun subuh, olahraga, diet, ingin sehat. Yang ketiga, ilmu pengetahuan itu berkesenangan. Bu, anak kita kalau lulus senang ya. Kalau anak kita apalagi sarjana, apalagi kuliah magister, apalagi doktor, ini bangga ya. Padahal itu bukan kebanggaan sebenarnya gitu ya. Saya S2 2 kali bukan punya uang, beasiswa itu kebetulan aja. Dulu ketika saya lulus doktor pada bangga keluarga di angul-angul benar tuh dibanggakan dan mau jaminan itu. Tapi itulah naluri manusia, bangga kalau anaknya itu punya ilmu. Dulu para ulama tidak sembarangan dapat mantu, harus orang alim lagi, harus sepupu lagi. Anak saya harus dengan orang calon ustadz itu dulu begitu. Jadi kebanggaan manusia itu ada di ilmu pengetahuan. Makanya bahagia saja ibu kalau anak orang yang berbelajar. Nah yang keempat, kesenangan manusia itu ada di kekuasaan. Indonesia ini wisata demokrasi. Hampir kurang lebih ada 360 lebih kabupaten dan kota di Indonesia. Berarti setiap hari ada pilkada. Biaya pilkada berapa? Apalagi pemilu serentak itu sampai triliunan. Makanya sekarang ada wacana pemilu ingin ditunda 2 tahun. Alasannya nggak punya dana untuk pemilu. Didukunglah partai-partai lalu pemilu 2 tahun lagi partai-partai karena akan bangkang, nggak punya modal, makanya mereka setuju presiden diperpanjang, pemilu diperpanjang untuk kepentingan politik dan masyarakat. Ahli hukum nggak bisa, harus taat konstitusi lah, nggak bisa diperpanjang. Alasannya habis untuk penanganan COVID. Demi apa? Mempertahankan kekuasaan. Kalau teman saya yang serang di DPR RI lebih nyaman ditunda, cari silakan ngumpulkan duit juga. Karena untuk kelas DPR RI itu minimal 3M ongkos politiknya. Yang anggota dewan gratis, tapi itu bisa. Minimal kumpul di warga, kita gaji bulan di mana? Dulu pernah saya jadi caleg pengalaman kapok. Karena bukan style saya, biasa saya jadi caleg. Bukan bilang silahkan berpolitik, umat Islam harus menguasai kekuasaan. Cuma tradisi politik kita mahal. Ya, saya pernah pengalaman. Usaha insya Allah, RW kalau usaha jaminan KTP, asalnya pembangunkan jalan, sebarang 8 juta satu, RW 8 juta. Makanya sekarang
Kalau nggak punya dana, mundur lah. Jajan terima. Kakaknya begitu, ya. Harus ada modal uang juga selain modal sosial. Nah, kembali lagi, kenapa itu dikejar? Kekuasaan, kesehatan, harta. Karena itu asa ada yang membuat orang senang. Nah, barokah itu makna aslinya adalah asa ada, kebahagiaan. Yang kedua, barokah itu secara bahasa artinya as-subut wad-dawam wal-nujum. Sesuatu yang abadi, yang langgeng, yang nempel, itulah barokah. Jadi Bu, kalau rumah ibu barokah, ya, rumah ibu barokah, langgeng tiba-tiba rumah ibu adem, ayam, tiis, orang yang berkunjung ke rumah ibu nyaman, enak, barokah. Salah satu indikasi barokah, adem, tenang, langgeng. Yang ketiga, barokah itu artinya an-nama wal kasrah wal ziyadah, sesuatu yang tumbuh berkembang banyak, itu barokah. Jadi barokah itu selain langgeng, abadi, membuat orang bahagia. Apa yang barokah ketiga? Bertambah, terus tumbuh. Pernah Rasulullah mendoakan seorang sahabat, kalau nggak salah Anas bin Malik, supaya barokah. Barokah apanya? Harta dan anaknya. Ternyata benar Bu, doa Rasulullah matinya beda di dua orang. Itu sahabat ini ketika didoakan barokah, anaknya, cucunya 100. Cucunya 100. Sahabat ini, karena Rasul mendoakan, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada si fulan, hartanya dan keturunannya. Terbukti, dan hartanya, asetnya itu banyak sekali, kaya raya sahabat ini. Ya, jadi tumbuh berkembang, asetnya berkembang, tumbuh. Ya, anak cucunya bertambah, ya, istrinya pun, aset situ. Jadi salah satu makna barokah itu apa? Terus bertambah. Kalau warung ibu barokah, terus maju asetnya teh. Dina warung rugi wae nya atau bapaknya nyokot duit di dinya, anaknya ada kasapal nyokot di sekolah di dinya. Tutuna dagang teh asal rugi. Jadi barokah itu terus, kalau dia punya harta terus berkembang. Sekolah itu barokah, muridnya banyak, alumninya banyak, itu barokah. Salah satu indikator. Nah, yang terakhir, barokah itu ini sebenarnya barokah yang diinginkan oleh para ulama ini apa? Al khairul ilahi. Itu makna yang keempat. Barokah itu adalah al khairul ilahi. Dalam kamus bahasa Indonesia apa? Barokah adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia yang mendatangkan kebaikan dan kenikmatan. Itulah sebut barokah. Akhirnya para ulama menyimpulkan al-barokah subutul khairul ilahi bisayyi. Subut tetapnya, langgengnya. Yang langgeng apanya? Al-khairul ilahi, karunia Allah, kebaikan Allah. Bisayyi, dalam sesuatu. Jadi ini umum. Kalau barokah itu nempel kepada anak ibu, maka anak ibu anaknya soleh, patuh. Itu barokah. Kalau barokah itu nempel ke gaji suami ibu, maka gajinya itu cukup. Dengan gaji itu cukup kebutuhan keluarga, barokah. Dan relatifnya belum tentu yang gajinya 30 juta itu barokah dibandingkan yang gajinya 5 juta tiap bulan. Kenapa ini tidak barokah? Ada teman saya gajinya gede tapi rumah sama, dia rumah cicilan, ya bohong. Rumah saya gajinya gede, rumah cicilan gede, mobil nyicil, motor nyicil, segala nyicil. Kan di Indonesia mah kalau ahli nyicil aja mah. Kalau yang dicicil, ini kalau nanti segala dicicil dari 30 juta rumah saya tidak cukup. Tapi ada teman saya, orang biasa gajinya 5 juta, anaknya banyak, cukup. Jadi belum tentu gaji besar itu barokah. Yang penting apa? Subutul khairil ilahi, karunia Allah, kebaikan Allah ini nempel keberkahannya. Kalau berkah itu nempel ke sebuah kampung, maka kampung ini
aman, saloleh, ya, kehidupan beragamanya bagus, kehidupan sosialnya bagus, itu barokah. Kalau barokah itu nempel kepada harta kita, maka harta kita caranya halal, harta kita terus tumbuh dan berkembang, dan harta kita bermanfaat, ada benefitnya, tidak dimakan sendiri, tapi semua merasakan dari hasil jerih kita. Nah, akhirnya barokah itu oleh para ulama dibagi dua. Ada barokah diniyah, ada barokah duniawiyah. Kalau bulan Ramadan disebut berkah itu barokah diniyah. Al-Quran disebut berkah, itu barokah diniyah. Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa disebut berkah, itu berkah diniyah. Apa itu berkah diniyah? Yaitu keberkahan yang Allah sudah tetapkan, itu berkah. Nah, Ramadan ini berkah. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan ini di situ ada berbagai kebaikan buat hamba-hamba Allah. Dan saya akan jelaskan kenapa bulan Ramadan itu disebut bulan berkah. Contoh Al-Quran kenapa berkah? Kalau orang ahli Al-Quran di rumahnya selalu dibacakan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, insya Allah rumah itu berkah. Minimal itu rumahnya malah kacitingan ke uka-uka. Dosok arane bilangnya lo bekas dia, lo ini ya tuh tose macam itu. Kata Rasulullah, kalau kita akan Al-Quran akan terbirit-birit setan. Pemaka Al-Quran aja dikumandangkan setan juga mana mikir ya. Jadi adzan itu tidak boleh ditutup, harus siar. Gitu ya. Kemarin cuma kita salah saja menterinya salah. Jadi surat edaran itu udah bagus, mengatur pola masjid, sampai semua dikeluarkan laguan atau pujian atau baca Al-Quran ditalikkan sampai 2 jam, karena karunia. Sementara kalau kita mendengar Al-Quran harus apa? Lihat dengar. Saya sering itu pernah ke Masjid Agung Tasik jam 5 terus tarik ke Al-Quran tarik. Saya kan lagi jalan-jalan Pak, saya enak. Nah, makanya itu diatur kapan suara keluar itu apa saja gitu. Cuma saya itu menteri mencontohkan suara Anda dengan gogo itu aja masalahnya. Jadi kalau itu surat edarannya memanage itu, jangan sampai Pak tarik-tarik tolak mesti gitu. Diaturlah gitu ya. Nah, kembali lagi kenapa ini berkah? Karena sudah oleh Allah ditetapkan. Al-Quran berkah. Apalagi yang dunia, Mekah itu berkah. Al-Quran menyebutnya berkah, Madinah berkah. Mekah itu Bu, secara geografi kondisi tanah tandus, panas, gersang. Tapi kenapa tuh Mekah, Madinah sekarang 2 kota yang paling aman Pak? Bahagia, umumnya sejahtera di sana. Dan memang 2 kota imam berkah di situ nanti Pak. Bukan berarti berkah ini bisa tidak ada kejahatan, ayah lain copet mah. Tapi suasana kota Mekah Madinah itu berkah. Belum ada orang ceritanya kelaparan di sana. Segala makanan ada di Mekah Bu. Ya, yang pernah umroh pernah lah. Bakso ayah di Jeddah ya. Bakso odin di Jeddah. Ternyata di Mekah itu ayah malah balade, tukang salmonek, orang Majalaya jadi itu dagang. Itu ada pisang ayah, apel ayah, jeruk ayah, padahal di Mekah nggak bisa nanam pisang, nanam itu pakai ayah. Ke ayah rumah ada di di hotel atau ada. Jadi Mekah itu berkah padahal kamus. Indonesia seharusnya Indonesia itu berkah, sumber daya alamnya tidak terbatas. Nanam bonteng jadi bonteng, nanam cabai jadi cabai Indonesia. Padahal Indonesia itu kalau dicari kekayaan alamnya banyak. Siapa pengekspor tertinggi terbesar di sawit? Coba. Siapa yang paling banyak mengekspor sawit? Indonesia. Kemudian Malaysia, Brazil. Indonesia itu nomor 1 produksi sawit. Tetapi minyak goreng langka di
Indonesia aneh. Ayeuna tos aya kan usah mahal ya aneh. Kan Indonesia teh jago sawit tapi kamari malah kan yang boleh teh. Ya. Ibu lebih baik dengarkan saran ibu kita direbus ibunya. Bala-bala direbus bu, kami boleh. Jadi kadang-kadang belum tentu Indonesia ini sumber daya alam belum tentu berdampak kepada kesejahteraan, belum tentu. Nah berkah itu kalau nempel di satu kota seperti Mekah, baik. Kalau berkah itu nempel ya ke ilmu seseorang, ilmunya bermanfaat, langgeng ya, bermanfaat, dan terus ilmunya bertambah. Itu berkah berarti itu. Jadi ada keberkahan yang sifatnya dunia. Nah, yang kedua ada keberkahan yang sifatnya duniawiyah. Siapapun baik muslim maupun non muslim kalau mengikuti sunatullah maka dia akan mendatangkan kebaikan. Apa berkah dunia itu? Dunia itu dalam muamalah. Yang pertama, orang yang suka bangun pagi itu berkah. Ciri muslim produktif adalah bangun subuh. Rasulullah pernah mendoakan begini, Allahumma barik li ummati fi bukurha. Riwayat Imam Ahmad Sahih. Allahumma ya Allah, barik, berikanlah keberkahan li ummati kepada umatku fi bukurha pada waktu subuh. Makanya orang tua kita itu lah menggolongkan subuh sarai istrinya dipatok. Bu, biasakan anak-anak kita bangun subuh. Dan biasakan kalau bukan susah mau berkah di rumah. Makanya di kalangan pengusaha di Amerika, orang-orang yang sukses itu adalah orang yang memang aktivitasnya pada subuh pagi hari. Itu yang pertama, berkah yang sifatnya muamalah. Berkah yang kedua, jujur ketika jual beli. Ini hadisnya populer ini ya. Jujur ketika jual beli. Hadisnya jelas, ada kata barokahnya. Apa hadisnya? Al-bai'ani bil hidari malam yatafarraqa. Ya. Orang yang jual beli, mau offline mau online silakan boleh, itu mah media. Orang yang terjadi jual beli bil hidar, hendaklah ada opsinya, memilih, jangan memaksa. Ya. Malam yatafarraqa, selama antara keduanya belum berpisah. Silakan mau beli atau tidak. Lalu Rasul mengatakan begini, fa'in sodako, ketika jual beli itu jujur, keduanya jujur, fa'in sodako, nggak jual jujur, anu beli jujur, kan ayah beli jujur, papayahan, abina dan bisa hiu, saya papayahan, kayak ya. Fa'in sodako, ketika jual beli itu jujur, ya. Wabayana, dan terbuka menjelaskan ini barang KW, ini cacat, itu terbuka. Burika lahuma fi baitihima. Rasulullah menyampaikan burika, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan. Tapi sebaliknya, wa in katama wa kadzaba, ketika penjual dan pembeli itu katama, menyembunyikan, menutupi, wa kadzaba, dusta, bohong, muhiqat barakatu bainihima, maka keberkahan itu akan hilang. Jadi ini ibu-ibu yang suka dagang harus jujur. Apalagi di online itu alami, tukang bohong, antu jujur didiskualifikasi, ya, diberi bintang nanti sabara kalau sudah ada unsur penipuan, ya, kebohongan. Makanya kalau ingin berkah, jujur ketika jual beli. Apa itu berkah dalam muamalah? Contoh, hindari sumpah palsu, hindari banyak sumpah ketika jual beli.
al-khaliq munafiq rizqil munafiq barakah. Orang kalau banyak sumpah dalam jual beli, maka memang kata Rasulullah, sumpah itu melariskan produknya, barangnya. Tetapi jual belinya menghilangkan keberkahan. Kadang-kadang orangnya lamun ngayakinkeun pedagang sampai sesumpahan demi wah demi Allah demi Rasulullah supaya ngayakinkeun pembeli, padahal tidak sebenarnya berkah hilang. Kenapa seseorang itu keberkahannya hilang? Al-gulul. Apa itu gulul? Korupsi. Hilang uang umat, uang publik. Rasulullah mewanti-wanti, hati-hati kalian jangan berbuat gulul. Dulu ada orang dipercayai untuk menyimpan golimah. Golimah itu milik publik. Oleh ini ditilang, Pak. Kata Rasulullah, barang siapa yang menilep uang ini, maka akan menjadi aib di dunia dan di akhirat. Nah, terbukti ya, orang yang terbukti koruptor kan akhirnya malu kan, di dunia sudah malu, apalagi nanti ya, tapi dengan dihukum itu bentuk pertobatan. Kalau ada orang asetnya banyak, ternyata dari hasil korupsi, hasil gratifikasi, maka tidak akan berkah. Termasuk suap. Ya. Suap itu tidak akan berkah. Cuma suap itu hati-hati, harus dibatasi maknanya. Kalau ibu ngasih uang tips ke pegawai hotel, itu bukan disuap. Bapak cuci motor 1 jam 8.000 kok kalau ujian 2010, itu bukan riswah. Kalau bapak nyuruh ke orang yang ngurusin KTP, dia ongkosnya ke bapak, itu bukan riswah. Riswah itu apa? Orang memberikan sesuatu atau hadiah kepada pejabat, aparat, supaya urusannya itu dicumponan, dimudahkan, dan itu mengakibatkan hak orang lain terganggu. Itu riswah. Dan itu disebut ar-rosi wal murtasi finnar. Kata Rasulullah, yang menyuap dan disuap masuk neraka. Maksudnya apa? Itu maksudnya, Pak. Contohnya begini, contoh riswah ya. CPNS butuh 10 orang. Di antara yang daftar itu 1.000, tapi yang dibutuhkan berapa? 10 orang. Ranking, nilainya yang paling bagus lebih berapa? Di ranking, maka yang masuk CPNS itu hanya nilainya ke ranking 1 sampai 10. Lalu yang ranking 11 lincah. Nah, yang ranking 12 lincah. Masuk ke orang dalam. Nah, itu pentingnya orang dalam mulainya. Aduh, sampai ayat cerita di surga cara bernawan kata DPR masuk surga protes namanya. Itu DPR masuk surga. Jadi kayak orang dalam macam. Jadi pentingnya orang dalam. Bisa tuh begini, yang nomor urut 11 panas, aku pulang ke nomor 11 hanya masuk ke 10 besar, akhirnya masuk ke orang dalam. Transaksi hokuk lalu anak ibu hayang nomor 10 hok 50 juta. Terjadi transaksi itu, akhirnya yang nomor 10 ditendang, datanya dirubah. Yang 11 karena ngasih tadi ke orang dalam uang 50 juta, yang ranking 11 naik jadi ranking 10, yang ranking 10 yang haknya ditendang. Itulah ar-rosi wal murtasi finnar. Ustaz kami barulah itu karena terus pensiun kumaha nah gajinya perlu diberikan tong kalimat tong pakai terus lebih barulah. Itu ada jemaah besar tapi barulah itu di kumaha artos ada masalah pemilah berbagai proses operasi itu yang disebut rosi wal murtasi.
suap ke aparat lalu berubah mendolimi orang lain. Tak usah kayaknya kumpah cerita lagi abdi puasa. Nah, itu kenapa bahasa Al-Quran seperti itu. Nah di sini dijelaskan kenapa bulan itu bukan saum. Satu itu, yang kedua tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan itu ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tughul fi sayatin, setan-setan dibelenggu. Nah ini perlu ada penafsiran karena ada yang dipikir begini, Ustaz, kunaonnya pintu surga terbuka, ayeuna masih di maleber kene kan gitu. Oh pintu surga terbuka, ayeuna masih di maleber kene, itu maksudnya naon? Nah sebenarnya Bu dalam ilmu bahasa begini. Bulan berkah, Allah mewajibkan saum, pintu surga terbuka, pintu neraka. Wa ana azibihi, dan aku yang akan membalasnya. Makanya ada ulama yang berpikir begini, ibadah yang paling jujur dan ikhlas adalah saum. Sekali lagi, ibadah yang paling jujur dan ikhlas adalah saum. Kalau sholat mampu kelihatan, suami ibu sok masih tahu itu kan? Tahu, karena istrinya, kecuali suaminya nggak tidur di rumah gitu ya. Anak ibu sholatnya belang betong, ketahuan nggak Bu? Ketahuan, sholatnya ketahuan. Zakat, sedekah, ketahuan. Iya Pak Haji mah alih sedekah, Pak Haji mah sok ayat zakat, ayat zakat karena di PDNU. Tahu? Apalagi haji, wah haji masa kampung tahu ya. Haji Muhyiddin terus Haji 3 kali apa? Ya, beda-beda ya. Tapi kalau saum, yang tahu dia saum dan tidak hakikatnya adalah dia dengan Allah. Buktinya saya waktu SD terkuat, haus, kurang kulit, Romano kalau kasih kamsit agung cai tiis, di ilmu beda. Padahal nakuna saum. Bisa jadi suami ibu ikut sahur, tapi siang hari ayah di warteg bahar itu. Jadi aku masuk pintu surga terbuka apa? Itu sebenarnya insya-Allah kalian harus mengerjakan amal-amal yang membuat pintu surga terbuka. Ramadan mah dilipat gandakeun. Kenapa pintu neraka tertutup? Kalau kamu benar-benar saum, ngesaum terbuka bersama lima, lalu taraweh, taraweh langsung, tadarusan subuh deui insyaallah pintu maksiat tertutup. Ya. Kenapa setan terbelenggu? Ngagoda rumah, kamunya saum sih, ngesaum, buka bersama di imah, terus taraweh, tidur, sudah tidur, tadarus, zikir, sahur, sholat subuh berjamaah, ngaji lagi, begitu. Ada setan ngadagu kumah, ngadagang soleh, kabeh Ramadan. Susah, tetapi tidak dijamin bulan Ramadan ini mendatangkan keberkahan bagi orang-orang yang tetap maksiat. Jadi ada 3 golongan menghadapi bulan Ramadan, itu jangan diikuti. Yang pertama, golongan yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Jadi kenal Ramadan ada soleh, tapi nggak Ramadan kembali ke asal, itu jangan diikuti. Yang kedua, ada orang yang menganggap bulan Ramadan itu biasa-biasa. Dan Ramadan bersalah biasa, itu tidak ada pengaruh. Nah ada juga orang yang lebih parah, di bulan Ramadan tidak mengenal Allah, di luar bulan Ramadan tidak mengenal Allah, tetap maksiat, itu yang paling rugi. Maka keberkahan Ramadan itu bagi orang yang ahli saum, benar-benar saum, lalu mengerjakan semua pintu-pintu kebaikan, tarawehnya, sedekahnya, dan ibadah-ibadah lainnya. Kalau kita siap untuk itikaf, silakan itikaf 10 hari. Itu untuk tadi membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Apalah artinya hadis ini? Kalau mungkin di antara kita masih saja tidak ada perubahan. Mudah-mudahan kita sebagai alumni Liga Ramadan, ya, Ramadan ini bermakna sesuai targetnya, ketakwaan kita bertambah, kita semakin tambah usia tambah bersyukur, tambah dewasa,
Dan tentunya jangan lupa wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Banyak ilmu agama yang belum kita ungkap, belum kita dapat. Ilmu agama ini luas. Salah kalau mengartikan ilmu agama itu cukup sampai ikrokna, salah bu. Ilmu agama ini sangat luas, ilmu syariah ini. Terbukti hari ini ternyata ekonomi syariah ini banyak digandungi. Oh ternyata Islam itu punya konsep tentang praktek ekonomi dan bisnis. Alhamdulillah sekarang banyak orang memahami, oh ini syariah, ilmu muamalah. Dulu umat Islam, mohon maaf, nyunahnya itu hanya dalam sholat, wudhu, tapi urusan bisnis kadang-kadang ternyata. Nah sekarang alhamdulillah ada kesadaran yang dalam Islam, yuk kita dalami ilmu agama ini terutama dalam urusan muamalah. Rocky Gerung viral. Kalau saya milih negara Islam apa negara Pancasila, saya memilih negara Islam padahal bukan orang Islam, tapi dia ahli baca. Saya membaca hukum Islam, saya membaca filsafat Islam, saya menyimpulkan dalam soal keadilan lebih baik konsep negara Islam daripada negara Pancasila. Oh amin, berviral ya. Maklum beliau pemikir ya, tapi dia objektif. Kenapa? Hari ini salah satu problem kita bernegara bersama keadilan. Yang kaya makin kaya, yang menguasai desa hanya beberapa orang, sebut oligarki ya. Politik hanya segelintir orang, ekonomi yang menguasai hanya segelintir orang. Nah, waktu itu bukan gitu. Justru al-adillah konsep negara Islam. Berarti apa? Ada dari turos kekayaan ilmu Islam yang belum anak-anak kita memahaminya. Jadi bapak jangan sampai anak kita cukup sampai itu, jangan pak. Ada 4 ilmu itu sifatnya fardu ain. Terakhir ya sebelum tidur ini saya lebih semangat ini dengan jamaah di sini karena merasa dekat. Ada 4 ilmu yang sifatnya fardu ain wajib. Ilmu kedokteran pertama fardu kifayah, cukupnya usaha. Ilmu militer fardu kifayah, fisika fardu kifayah. Ilmu politik fardu kifayah, ilmu hukum fardu kifayah. Ada 4 ilmu yang anak-anak kita wajib. Yang pertama ilmu tauhid, ma'rifatullah, kenalkan anak kita dengan Allah lewat ilmu tauhid, akidah yang lurus. Kenapa? Karena nanti ujian akhir di kuburan, ada ujian akhir kuburan. Ini sudah bocor pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Madrobuka, Nabi Musa, apakah kamu kenal dengan Nabi ini sudah di Muhammad? Saya nanti guruku akidah lurus seperti untuk menghalalkan ayat. Kata dalil dengan Ustaz, kata ujian akhir nasional boleh bocor. Dan ini pertanyaan kubur dia bocor, kalau dia negara. Bukan begitu, itu menunjukkan tauhidnya harus bersih. Anak kita tanamkan akidah yang benar sejak kecil. Ya, Indonesia aneh. Mandalika aus bu. Teman saya di Inggris sangat senang Indonesia lagi rame karena Mandalika, tapi rame pawang hujan. Yang disering-sering tetap pulau negeri teh. Terus harus Indonesia teh punya motor GP kita di Mandalika. Orang-orang Eropa sudah mulai di Indonesia, tapi rame jadi pawang hujan. Tapi Indonesia dipukir. Peresmian ibu kota negara baru, masing-masing gubernur bawa kendi, bawa tanah. Tetapi masa hukumnya tergantung. Kalau dia punya keyakinan tanah yang dibawa itu mendatangkan kebaikan, sirik. Bapak punya batu akik, dia batu akik hebat, usaha anak maju, batu akik sirik. Jadi hati-hati urusan akidah itu ya. Yang kedua, ilmu yang fardu ain apa? Ilmu tentang ibadah. Anak ibu bisnis online, tanya Jakarta belum? Dia harus paham tentang zakat tidak. Kalau ingin berkah, ya. Anak kita sudah bisa sholat jenazah.
Bagaimana kalau orangnya meninggal, orang tuanya siapa yang memandikan, siapa yang mensalati? Tahu Ustaz Agus, ketua cabang, ketua jamaah, atau jangan begitu. Justru harus dengan anaknya dong. Pandu ain ilmu fikih ibadah, sholatnya kumaha, jalan kumaha. Tong diwarok ilmu agama itu. Yang ketiga, ilmu tentang halal dan haram. Ya, kenapa ilmu fikih itu perlu ain? Karena yang akan dihisab itu sholat. Kenapa yang ketiga ilmu halal haram? Karena ada orang masuk neraka gara-gara melakukan perkara yang haram di dalam muamalahnya. Ibu gaduh hutang ditahan, Bu. Ada mujahid bangga saya sebagai mujahid, tapi ditahan ku malaikat gaduh sementar kene muamalahnya can beres. Hal haram itu penting. Kata Umar bin Khattab, hei kaum muslimin, jangan masuk ke pasar kecuali tahu halal dan haram. Artinya ilmu muamalah itu penting. Ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara urusannya dengan seekor kucing, kan gitu. Nabi pernah menyampaikan ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara berurusan dengan seekor kucing. Akhirnya kucing dipelihara, dijual beli, dan makanan. Hati-hati. Kenapa? Karena dia menyekat kucing sampai mati, tidak dipelihara, tidak diberi makan. Makanya Ustaz non hukumna dia pun lancar suaminya terus nanti ngumpul burung, nggak apa-apa, asal ibadah. Tapi hati-hati, kalau burungnya meninggal, doli bisa dituntut. Nah itulah. Jadi makhluk Allah yang namanya binatang pun ada aturan mainnya, apalagi urusan jual beli, pinjam meminjam, sirkah, bisnis dan lainnya. Yang keempat, ilmu yang perlu lain apa? Ilmu tazkiyatun nafs, ilmu akhlak. Kenapa? Nanti di hari kiamat itu yang akan bertemu dengan Allah itu man atallaha biqalbin salim, yang hatinya bersih. Contoh hati bersih itu apa? Hati yang kotor sombong, hati yang bersih tawadu. Makanya orang sombong itu pasti jelek. Ini karena termasuk hati yang kotor. Lawannya tawadu. Amalan hati yang kotor apa? Tamak, rakus. Lawannya adalah qanaah, juhud. Hari ini saya belum menemukan kurikulum yang mengajarkan waro, juhud, qanaah. Waro, juhud, qanaah. Jangan dipraktekkan di guru, termasuk di pesantren, hanya sekilas saja. Sampai ada seorang ulama, saya belajar adab dulu, akhlak dulu selama 20 tahun, baru saya belajar nahwu sorof, belajar ilmu hadis, ilmu tafsir. 20 tahun saya belajar adab. Yang hari ini hilang di anak-anak kita terjadi apa? Adab. Apalagi masalah tazkiyatun nafs. Bagaimana supaya seorang muslim itu hatinya bersih? Dan itu pendidikannya harus ada, tarbiyah rohani itu, supaya anak kita itu tidak sombong, tidak melecehkan orang lain, ya, dia itu hormat kepada orang tua, hidupnya tidak rakus, nerimo. Anak-anak hari ini ganti HP tiap semester, menteri cobalan ngamuk, ya. Bukan berarti tidak boleh memberi, tapi tolong didik rem anak-anak kita. Kenapa banyak koruptor? Bukan masalah gaji hakim gak segede, anggota dewan gajinya gak gede, tapi kenapa koruptor? Tamak, rakus, tidak akan betah. Nah, nilai-nilai pendidikan inilah yang harus diajarkan. Hok ilmu fikihnya, ingatkan lagi ibadahnya. Yang kedua ilmu akidahnya, tanamkan sejak kecil. Urusan pilihan profesi mau kedokteran, ekonomi, maka gitu fardu kifayah kata para ulama. Yang penting orang Islam termasuk ahli hadis, ahli tafsir itu fardu kifayah. Dan penting mah udah teh
paham fikihna, akidahna bersih, tahu halal dan haram, yang terakhir hatena bersih. Nah, mudah-mudahan dengan ridha Ramadan ini 4 ilmu itu terus kita tanamkan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu saja. Mohon maaf kalau banyak waktu yang tersita. Saya senang-senang. Mudah-mudahan menghadapi bulan Ramadan ini kita harus siapkan mental kita dan berkah semuanya. Mudah-mudahan semua yang kita dapatkan hari ini, rezeki kita, anak kita, semua yang kita miliki, pemberian Allah ini berkah, mendapatkan kebaikan, langgeng, bertambah, dan ridho Allah menyertai apa yang kita miliki. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin muslimin, demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Bahrudin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan jadi ilmu bagi kita dan kita bisa merealisasikan atau mengamalkannya. Dengan demikian pengajian tabligh akbar menjelang Ramadan kita tutup sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para wakil ulama. Mudah-mudahan kita sekalian yang ada hadir di masjid yang mulia ini mendapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.